Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hakim sebagai moderator dari kelompok 3 yang ingin membahas materi pendahuluan dan konsep dasar. B. Peranan uang dalam perekonomian. C. Defisit anggaran dan kebijakan moneter. D. Tinjauan umum atas sistem finansial. E. Definisi fungsi dan pengukuran uang. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Dan pemateri kedua yaitu Saudari Adinda Jenny Arita, pemateri ketiga Saudari Tiara Feradila. Peranan uang dalam perekonomian. Sejarah perkembangan uang, tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, tahap perdagangan barter. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran, dengan menggunakan cara barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan atau double coincidence of wants dari pihak yang terlibat barter. Menyamakan keinginan dari pihak-pihak yang terlibat barter ini tidaklah mudah, sehingga syarat double coincidence of wants ini sekaligus menjadi hambatan yang terjadi dalam transaksi dengan menggunakan cara barter ini. Selanjutnya, tahap uang barang atau commodity money. Untuk mengatasinya, kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau general accept. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik. Atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada di antaranya. Yang pertama, atau A, nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. B, banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah. Yang ketiga, atau C, sulit penyimpanan dan pengangkutan atau transportation. Yang keempat, atau D, mudah hancur atau tidak tahan lama. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama kebijakan moneter bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan kendaraan semakin menarik. Selain itu, tingkat suku bunga yang rendah membuat tingkat investasi bisnis lebih tinggi, karena investasi potensial yang akan menghasilkan profit di masa mendatang akan semakin bertambah. Contohnya, jika tingkat suku bunga mencapai 10%, maka investor hanya akan meminjam uang untuk berinvestasi di proyek dengan tingkat ROI melebihi 10%. Tetapi, jika tingkat suku bunga hanya 5%, investor dapat berinvestasi ke semua proyek yang tingkat ROI-nya melebihi 5%, sehingga lebih banyak proyek yang akan berjalan. Selanjutnya, defisit anggaran. Diambil dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter 1993, karya Umar Basalim. Secara umum, defisit adalah situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan.
baik dalam tingkat suatu organisasi maupun negara. Defisit juga bisa diartikan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Keadaan defisit suatu negara bisa ditutupi dengan memaksimalkan berbagai sumber keuangan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor penyebab defisit: daya beli masyarakat rendah, yang kedua lemahnya nilai tukar mata uang, yang ketiga pembiayaan pembangunan, dan yang keempat realisasi dari rencana atau pemotongan biaya dari sebuah program. Dampak defisit: tingkat inflasi, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga konsumsi dan tabungan, yang keempat pengangguran. Cara mengatasi defisit anggaran: yang pertama rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia bisa menghindari atau mengatasi defisit anggaran. Pendapatan negara yang lebih tinggi, pemerintah akan dapat meningkatkan belanja. Selanjutnya, menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Yang keempat, melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir, baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri. Pengurangan pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang terlampau besar seperti BBM, listrik, dan lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Jenny Arita, NPM 1951020248. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai tinjauan umum sistem finansial. Sistem keuangan atau financial system merupakan sistem keuangan yang terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Kemudian, tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan bagian yang besar dari PDB-nya, maka sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal. Sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup negara tersebut. Yang selanjutnya ada sistem keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang sangat penting untuk mendukung kemajuan pada sektor real di Indonesia, karena sektor keuangan akan selalu mengikuti perkembangan sektor real. Keberhasilan sistem keuangan suatu negara tergantung bagaimana suatu lembaga keuangan dalam menjalankan tugasnya, terutama sektor perbankan. Dalam sistem keuangan di Indonesia, institusi keuangan perbankanlah yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kestabilan sistem keuangan. Institusi keuangan yang terdapat pada sistem keuangan terdiri dari lembaga keuangan perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi dari tabungan seseorang kepada orang lain dalam bentuk investasi. Abulescu dan Goyeu dalam Sukrudin tahun 2014 mengatakan kestabilan sistem keuangan adalah suatu sistem yang selalu menuju ke arah keseimbangan setelah terjadi masalah dari eksternal dan internal. Kemudian masih mampu melakukan fungsinya seperti biasa, yaitu mengalokasikan dana secara efisien untuk menjamin sistem pembayaran yang baik, menyelesaikan distorsi harga, dan tetap berkontribusi dengan baik dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Gunadi dan kawan-kawan, pada tahun 2012, stabilitas sistem keuangan adalah suatu sistem yang saling berhubungan antara lembaga-lembaga keuangan dan pasar. Artinya, ketidakstabilan yang terjadi pada salah satu sistemnya akan berpengaruh juga pada bagian yang lainnya. Sedangkan menurut Nasution dalam Sukrudin pada tahun 2014 mengatakan stabilitas sistem keuangan sangat terkait dengan kestabilan harga yang terkait dengan kestabilan moneter. Stabilitas sistem keuangan di Indonesia tidak seluruhnya menjadi wewenang Bank Indonesia. Lembaga keuangan lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa lembaga keuangan lainnya juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Oleh karena itu, harus dibuat sebuah kerangka kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga keuangan lain agar tidak terjadi gesekan antara masing-masing lembaga keuangan. Indeks stabilitas keuangan digunakan untuk memantau kondisi sistem keuangan suatu negara. Indeks ini juga digunakan agar para pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menangani jika terindikasi akan terjadi krisis sistem keuangan. Beberapa negara Eropa telah membangun suatu indeks seperti FSI atau Financial Stress Index yang telah dibangun oleh beberapa negara di kawasan Eropa seperti Kanada, Jerman, Finlandia, dan beberapa negara di kawasan Eropa lainnya. Mereka membangun FSI dengan beberapa tujuan seperti untuk mengetahui seberapa relevan kebijakan moneter yang mereka ambil. Bank Sentral Swiss telah membuat indeks tekanan komposit terhadap perbankan yang digunakan untuk sistem keuangan negara Swiss, di mana setiap tahunnya selalu membuat indeks terbaru untuk mengetahui seberapa besar tingkat tekanan yang dialami oleh perbankan. Petrovska dan Mihajlovska telah membangun dua indeks untuk Macedonia yaitu indeks stabilitas keuangan dan indeks sistem perbankan. Metode yang mereka pakai dalam membangun indeks adalah metode analisis komponen utama dan pembobotan masing-masing variabel. Negara Indonesia sejak tahun 2007 telah membangun dan menggunakan Indeks Stabilitas Keuangan atau FSI untuk memonitoring kondisi pada sektor keuangan menurut NAN dan Asdikwi 2012. Selain itu, Indonesia melalui DRI atau Dana Reksa Research Institute juga telah membangun Banking Pressure Index atau BPI yang berguna untuk mengetahui kemungkinan akan terjadinya krisis pada sektor perbankan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Feradila sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan materi tentang definisi uang, fungsi uang, dan pengukuran uang. Definisi uang menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Rollin J. Thomas. Dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System pada tahun 1957, beliau mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran, pembelian barang-barang dan jasa-jasa, dan pembayaran hutang. Kemudian yang kedua dari Albert Gaylord Hart dalam bukunya Money, Debt and Economy Activity pada tahun 1950-an, beliau mengatakan bahwa uang adalah kekayaan dana di mana si pemilik dana dapat meluaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu juga. Kemudian yang ketiga dari A.C. Pigow dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud uang adalah segala yang dipergunakan sebagai alat tukar. Kemudian yang keempat ada di Robertson dalam bukunya yang berjudul Money pada tahun 1922, beliau mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Kemudian yang terakhir dari R.S. Shayev dalam bukunya Modern Banking pada tahun 1938, beliau mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai pembayaran utang. Fungsi uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar, medium of exchange. Dalam sistem menukar pertukaran barter, uang mensyaratkan adanya double coincidence. Dengan adanya uang yang diterima secara umum, double dance tersebut menjadi tidak relevan lagi. Kemudian yang kedua, uang sebagai satuan nilai, measure of value.
Dalam fungsinya, uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dapat dipakai sebagai menentukan harga barang atau jasa sebagai alat satuan hutang. Uang berperan sebagai memperlancar pertukaran barang. Kemudian yang tiga, uang sebagai standar umum atau ukuran pembayaran yang berstandar. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Sebagai penyimpanan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa seseorang ke masa mendatang. Ketika seseorang menjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengukuran uang. Uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat dalam aktivitas ekonomi dan menjadi dasar yang tepat pula bagi pengukuran analisis akuntansi. Mengapa uang yang dijadikan sebagai standar dalam mencatat aktivitas ekonomi? Perlu diingat bahwa kita sudah tidak lagi menganut sistem ekonomi barter. Uang mempunyai nilai nominal yang sudah pasti dan jelas, tidak seperti pengukuran nilai dan menggunakan barang atau barter yang sangat berpotensi karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah kenapa uang menjadi standar penilaian pokok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.